Bagi Pemda dan orang tua, kontrol anak-anak kalian yang kalian biayai, apalagi Pemda membiayai dengan uang otsus, kontrol adik-adik itu di luar, supaya akhlaknya baik, personal development-nya baik, kegiatan sosialnya baik, skill-nya bertambah, akademiknya bagus. Pemerintah daerah Papua dan orang tua tidak mengontrol dan mengawasi mahasiswa dan pelajar yang belajar baik di tanah Papua maupun di luar Papua. Fokus kali ini kita membahas tentang mahasiswa dan pelajar yang belajar di luar Papua, khususnya orang asli Papua yang belajar di luar Papua. Kita tahu dan sadar, dan banyak tokoh seperti Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, ya, yang digunakan untuk mengubah dunia. Dan pendidikan itu penting, ya. Dan manusia pada dasarnya dalam hidupnya sepanjang hayatnya itu proses belajar, apapun, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Sekali lagi, topik kali ini adalah kita bahas tentang, menurut saya, dalam tanda kutip, adalah kelalaian pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengedukasi OAP, orang asli Papua, yang belajar di luar Papua. Ya, saya sendiri sudah sekitar 6 tahun hidup di Jakarta, saya tahu kondisi di sana. Ya, saya 1 tahun di Bali, sekitar 6 bulan di Surabaya, saya sempat di Jawa Tengah, di Bandung, saya pernah di Jogja, saya pernah ke Kalimantan, di Palangkaraya, saya pernah di Banten, di Sumatera, di Lampung, ya, menyeberang lewat Bakauheni. Dan sedikit banyak saya tahu tentang adik-adik kami yang belajar di luar Papua. Ya, niat pemerintah daerah, niat orang tua menyekolahkan adik-adik orang Papua asli di luar itu sangat bagus. Kita apresiasi niat itu. Ya, jadi khusus untuk Papua, ya, Papua yang saya maksud adalah tanah Papua. Karena sekarang sudah ada 6 provinsi, sehingga banyak orang mungkin menganggap bahwa Papua itu adalah Papua induk, yang ibu kota di Jayapura. Bukan, topik pembahasan Papua adalah seluruh tanah Papua dari Raja Ampat sampai dengan Merauke. Ya. Jadi, ada 4 jenis mahasiswa yang saya perhatikan, ya, dari sisi pembiayaan. Yang pertama adalah biaya beasiswa penuh dari pemerintah. Ini bagi adik-adik atau bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa penuh, baik itu uang makan, uang tempat tinggal, dan juga biaya kuliah dari dari pemerintah daerah. Biasanya dalam rangka otonomi khusus itu ada beberapa sumber beasiswa dan dari pemerintah daerah, ya. Dan yang paling terkenal itu adalah BPSDM, ya, Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua, ya, orang asli Papua. Dan itu dimulai sekitar tahun 2009, beasiswa itu sudah jalan. Dan ide awalnya itu bukan 2009 lagi, awal Otsus tahun 2001. Ya, kita pernah dengar program 1000 doktor, ya, dan seterusnya, itu beasiswa itu jalan. Ya, lalu jenis beasiswa yang ketiga atau pembiayaan yang kedua adalah biaya beasiswa Pemda tapi setengah, ya. Jadi biasanya Pemda hanya bayar uang kuliahnya saja, ya, uang kuliah dan mungkin ada sedikit biaya makan. Dan itu biasanya per semester. Jadi selama dia di sana kuliah, uang makan minum, uang kos dan lain-lain itu, ya, bisa subsidi dari orang tua, dari keluarga, ya, dari orang-orang baik, ya. Lalu yang ketiga adalah biaya individu dari orang tua atau sponsor keluarga. Ya, biaya individu itu, ya, bagi adik-adik yang punya orang tuanya mampu, ya, yang punya kelebihan, biasanya mereka menyekolahkan anak-anak mereka di luar Papua. Dan yang keempat adalah beasiswa dari perusahaan. Ya, di Papua ini cukup ada banyak atau beberapa beasiswa yang terkenal, ya, baik dari Freeport, dari BP. Freeport tentu semua tahu, BP itu British Petroleum yang terletak di Bintuni. Lalu ada beberapa beasiswa misalnya dari Bio barangkali di Merauke, di Asiki sana, dan ada beberapa perusahaan lainnya. Ya, jadi sudah ada 4 jenis dari sisi pembiayaan orang asli Papua keluar sekolah. Ya. Lalu dari 4 jenis tersebut, ya, akomodasi terbagi dalam 2, ya, yaitu kos-kosan mandiri, ya, kalau orang tua yang mampu mereka menempatkan anak-anak mereka di apartemen atau mungkin dikontrakan di kosan khusus untuk anak mereka. Lalu yang kedua adalah asrama. Asrama itu biasanya itu per kabupaten, ya. Untuk di luar Papua itu kita perhatikan itu per kabupaten. Dari sekitar 29 kabupaten yang ada di tanah Papua itu masing-masing punya asrama di beberapa titik di luar Papua, baik di Pulau Jawa, di Sumatera. Di Sumatera biasanya adik-adik ada di Andalas dan juga Usut, tapi saya belum tahu apakah ada asrama atau tidak. Tapi di Bali ada, di Surabaya ada, di Makassar ada, dan di beberapa. Jadi asrama itu adalah biasanya pembiayaan dari Pemda, ya. Lalu aktivitas adik-adik mahasiswa di dalam mereka belajar itu ada banyak, ya. Biasanya ada organisasi ikatan baik dari kabupaten, dari provinsi atau per wilayah di tanah Papua. Ya, mereka terbagi dalam berbagai aktivitas mereka, baik aktivitas yang pro terhadap pendidikan, pembelajaran mereka maupun aktivitas organisasi sosial lainnya, ya, untuk belajar berorganisasi. Oke, sekali lagi niat Pemda dan orang tua
Papua menyekolahkan anak-anak mereka, dan saya sebagai orang asli Papua sangat bangga dan salut karena hal itu akan meningkatkan kita berbicara kalau IPM ya, indeks pembangunan manusia Papua, ya itu akan sedikit akan mempengaruhi ya. Namun yang kurang dari Pemda maupun dari orang tua adalah kontrol. Kontrol ini ada 3. Kontrol akademik, misalnya orang tua atau Pemda ya, setiap saat selalu tanya misalnya semester ini nilai kamu berapa, anak ini punya absen di kampus, ini kan kontak dengan kampus masing-masing di luar ya. Anak ini rajinnya seperti apa, biar beberapa mahasiswa yang kami biayai, ini kasih mereka punya absen, kenapa mereka tidak hadir 1-2 kali ini, mengapa mereka punya nilai ini rendah, mengapa anak ini tidak lulus mata kuliah ini. Komunikasi dengan dosen, dengan pihak kampus itu tidak baik dan tidak lancar malahan. Pemda itu hanya musiman ketika hanya ada biaya mau cair baru mereka jalan-jalan untuk pergi bagi uang, pergi melihat. Padahal kan uang itu bisa ditransfer. Tapi kontrol dari sisi akademik itu sangat amat lemah. Hanya mungkin dari 100% mungkin 1% yang orang kontrol. Ya. Selebihnya Pemda itu tidak mengontrol. Hanya menyediakan asrama, dikasih tinggal, ya. Lalu mereka belajarnya bagaimana, pergi ke kampusnya seperti apa, itu tidak dikontrol. Ya. Lalu, kontrol yang kedua, yang pertama dari akademik, ya. Kontrol yang kedua adalah kontrol sosial. Aktivitas adik-adik ini. Karena saya selalu katakan bahwa logika kita harus jalan, kuliah saja tidak cukup. Mengambil atau memegang ijazah saja itu tidak cukup. Mahasiswa itu harus diberikan skill tambahan. Diarahkan, dikontrol untuk belajar skill yang dibutuhkan. Sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan minat dan bakat. Ya. Jadi kontrol sosial, anak ini tinggal di kosan seperti apa, hubungan mahasiswa dengan masyarakat setempat seperti apa, itu tidak dikontrol oleh Pemda dan juga orang tua. Ya, itu tidak dikontrol. Saya belum tahu apakah ada kontrol yang seketat oleh perusahaan-perusahaan atau tidak. Karena perusahaan biasanya mereka punya standar yang lebih baik. Ya, jadi mudah-mudahan ada kontrol ya. Jadi hubungan di beberapa tempat itu hubungan antara masyarakat yang punya tanah, yang punya kampung setempat, misalnya tempat anak-anak ini kos-kosan atau asrama, itu kadang baik, kadang kurang baik ya. Lebih banyak kurang baiknya. Ya. Lalu yang berikutnya, kontrol berikutnya adalah kontrol personal development. Itu mengenai karakter, ya, mengenai sopan santun, mengenai budaya yang ada, mengenai tadi menghargai orang dan seterusnya. Anak ini pergi ke gereja kah tidak? Pergi ke masjid kah tidak? Pergi ibadah kah tidak? Ya. Kegiatan apa saja itu dari sisi karakter personal development itu mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut. Itu tidak dikontrol oleh orang tua dan pemberi beasiswa baik Pemda maupun beberapa lembaga yang memberikan beasiswa kepada orang asli Papua. Sehingga pengamatan saya yang terjadi adalah anak-anak itu dilepas di luar Papua, biarkan mereka sekolah sendiri, yang penting orang tua bayar. Tapi banyak juga asrama tidak dibayar oleh Pemda dan lambat. Kampus juga seperti itu. Jadi model pembangunan orang asli Papua dari sisi pendidikan ini ada yang keliru. Ya. Karena kita kasih uang, kita ditempatkan mereka suruh kuliah di luar, tapi tidak mengontrol mereka. Ya, mereka ini masih pelajar, masih mahasiswa, masih semangat menggebu-gebu, tapi perlu dikontrol. Ya, perlu diawasi. Lalu akibatnya apa? Pergaulan bebas, ya. Malas sekolah, malas kuliah. Tidak atur waktu belajar dengan baik. Waktu ini masalah. Tidak mengatur waktu dengan baik sehingga mempengaruhi aktivitas yang lain. Ya. Performa di kampus dari sisi akademik buruk, ya. Nilai IPK per semester itu rendah, ya. Tidak bersahabat dengan warga setempat dan tidak lulus kuliah tepat waktu. Bayangkan kalau kita membiayai orang mahasiswa anak Papua kuliah di luar dengan biaya masyarakat, ya, biaya otsus, tapi tidak selesai tepat waktu. Nanti akibatnya apa? Banyak kan adik-adik tidak bisa dapat ada 1-2 orang tidak bisa dapat beasiswa karena kakak-kakak di atas belum selesai. Ya kita kebanyakan kan kasihan, kasihan ini generasi Papua. Tapi saya pikir kasihan terus kita tidak mendidik mereka. Banyak sekali misalnya pergaulan bebas, banyak adik-adik itu mabuk, minuman, ya, rokok, apalagi seks bebas, ya. Banyak adik-adik biasanya itu kan sudah hamil di luar nikah, sehingga kuliah sambil mengurus anak di sana. Atau anaknya dititipkan kepada orang tua di kampung. Jadi orang tua itu sudah urus anak kandungnya dia. Sekarang anak kandung punya anak diurus kembali oleh orang tua. Jadi nenek tete urus kembali cucu. Nah ini kan keliru. Didikan, kontrol itu perlu ya. Jadi solusinya apa? Ya, bagi saya solusinya sederhana saja. Ya. Bahwa setiap pemerintah daerah menyekolahkan, membiayai kuliah di luar, baik begitu pun orang tua, kontrol selalu. Ya. Percayakan pihak kampus selalu datang melihat aktivitas anak ini dan selalu melaporkan. Itu setiap saat, ya, bila perlu setiap bulan, setiap semester itu terlalu lama. 1 semester kan 6 bulan ya, jadi terlalu lama. Bila perlu setiap bulan atau triwulan barangkali. Untuk kontrol selalu. Jam makan diatur, jam istirahat, kegiatan, semua melaporkan aktivitas kuliah, nilainya mereka. Karena kalau jatuh mata kuliah tidak lulus, itu kan harus bayar, bukan gratis. Ya, itu pun kalau dosennya mau. Semakin sedikit adik-adik yang tidak lulus dan kalau mau ulang,
berarti biayanya tinggi karena dosen harus datang mengajar hanya sedikit orang. Jadi, bagi Pemda dan orang tua, kontrol anak-anak kalian yang kalian biayai, apalagi Pemda membiayai dengan uang khusus, kontrol adik-adik itu di luar, supaya akhlaknya baik, personal development-nya baik, kegiatan sosialnya baik, skill-nya bertambah, akademiknya bagus, ya, kemampuan organisasinya bagus, hubungan dengan masyarakatnya bagus, dan ya kita sebagai yang memberi beasiswa, kita masyarakat yang uang kami dipakai untuk membiayai mereka, itu bangga. Kalau tidak, kita akan melakukan pemborosan biaya terus-menerus dan SDM kita tidak maju-maju. Jadi ijazah saja tidak cukup, perlu adanya skill tambahan yang perlu diarahkan. Dan Pemda yang semua pihak yang memberi beasiswa kontrol semua aktivitas mahasiswa supaya kita mendapatkan mahasiswa yang berkualitas, yang berkontribusi pada kemajuan SDM orang asli Papua. I think that's all for today. I'll see you in the next video. If you like this video, please comment below, share, and hit that subscribe button. Thank you.